Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja, super penting, tapi sering banget terlewat di sekolah. Kita bakal sama-sama membedah topik tentang menilai sikap dan karakter siswa. Atau kalau boleh saya sebut nih, bagian rapor yang hilang. Coba deh kita renungkan sebentar dengan satu pertanyaan yang lumayan bikin tertohok. Mengapa kita itu jago banget menilai isi kepala siswa, tapi sering banget lupa menilai isi hati mereka? Pernah nggak sih ngerasa kalau sistem evaluasi di sekolah itu kayak ada yang kurang? Kayak ada setengah bagian dari rapor yang hilang entah kemana? Ya, kita para pendidik kadang terlalu terobsesi kan sama ujian mata pelajaran akademis. Kita tes matematika, sains, bahasa dengan super ketat. Tapi giliran ngomongin penilaian karakter atau sikap, wah kita sering mundur teratur. Alasannya macam-macam. Ada yang ngerasa itu terlalu subjektif lah, susah diukurnya, atau malah ngerasa buang-buang waktu. Padahal, jauh di lubuk hati kita tahu pasti kalau karakter itu sama pentingnya, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada sekedar nilai akademis di atas kertas. Nah, yang bikin menarik dari temuan para ahli asesmen pendidikan, seperti Macmillan, Popham, juga Nitko dan Brookhart, adalah cara mereka mendefinisikan apa yang disebut sebagai sifat non-kognitif. Jadi, non-kognitif ini bukan cuma tempelan atau sekedar hiasan di kelas ya. Ini mencakup hal-hal esensial, kayak sikap, motivasi, nilai-nilai yang dipegang siswa, sampai konsep diri mereka. Dan para pakar ini sepakat banget, siswa yang punya rasa percaya diri tinggi, punya motivasi dari dalam dirinya sendiri, dan merasa aman berinteraksi di kelas, itu punya peluang yang jauh lebih besar untuk sukses secara akademis. Jadi ibaratnya, menilai dan membangun karakter itu justru fondasi utamanya kalau kita mau siswa kita berprestasi. Terus gimana dong praktiknya di lapangan? Anda mungkin mikir, karakter kan abstrak banget, emang gimana cara ngukurnya di kelas? Tenang aja, jawabannya sebenarnya sesederhana mengamati perilaku nyata mereka. Kita bisa bikin hal yang abstrak ini jadi kelihatan jelas dengan membedakan dua hal, perilaku menekat atau approach behaviors dengan perilaku menghindar atau avoidance behaviors. Perilaku menekat itu contohnya kayak siswa yang antusias nanya, inisiatif baca buku di luar jam pelajaran, atau suka bantu temennya. Nah, kebalikannya, perilaku menghindar itu bentuknya macam-macam. Pernah nggak lihat siswa yang tiba-tiba pura-pura sibuk bolak-balik buku kosong pas mau ditanya? Atau tiba-tiba asyik banget ngeliatin cicak di plafon kelas? Atau sebisa mungkin menghindari kontak mata sama Anda? Nah, itu dia. Tiba-tiba sesuatu yang tadinya abstrak jadi sangat bisa kita amati langsung sehari-hari. Oke, sekarang pertanyaannya, alat apa yang bisa kita pakai buat mengukur perilaku-perilaku tadi? Berdasarkan sintesis dari ketiga ahli yang kita sebut sebelumnya, sebenarnya ada 3 metode utama nih. Pertama, observasi. Nilai plusnya ini terjadi di setting yang sangat natural, ya pas jam pelajaran biasa. Tapi minusnya gampang banget kecampur sama subjektivitas kita. Kedua, ada wawancara. Ini metode yang keren banget buat mengklarifikasi hal-hal yang lebih dalam. Tapi ya gitu, lumayan menyita waktu Anda sebagai guru yang jadwalnya udah padat. Dan yang ketiga, laporan diri atau kuesioner. Kalau yang ini efisien banget, bisa dapat data sekelas cuma dalam hitungan menit. Tapi tantangannya adalah, siswa bisa aja ngasih jawaban palsu biar kelihatan kayak anak baik-baik di mata Anda. Nah, untuk ngakalin masalah subjektivitas di metode observasi tadi, kita punya solusinya nih. Daripada cuma ngandelin ingatan atau nebak-nebak, guru yang efektif tuh pakai instrumen terstruktur. Kayak yang bisa kita lihat di sini, contohnya daftar periksa dan skala penilaian. Misalnya nih, kita mau menilai motivasi literasi siswa, daripada sekedar bilang anak ini rajin baca, kita bisa tanya secara objektif ke instrumen kita, seberapa sering sih siswa ini baca buku dengan fokus? Apakah tidak pernah, jarang, atau hampir selalu? Dengan alat yang super simple tapi sistematis ini, observasi yang tadinya gampang banget kena bias emosi, sekarang jadi jauh lebih terstruktur, objektif, dan yang pasti ada rekam jejaknya. Tapi, kadang observasi aja nggak cukup buat ngasih gambaran utuh kan? Kalau udah begini, kita bisa pakai metode kedua, yaitu wawancara. Entah itu ngobrol 4 mata atau dalam kelompok kecil, wawancara ini ngasih kita jalur komunikasi langsung buat bener-bener menilai sisi sosial emosional anak. Keuntungan utamanya, Anda punya ruang buat menggali lebih dalam. Kalau jawaban siswa soal motivasi belajarnya kedengaran ragu-ragu atau klise, Anda bisa langsung minta klarifikasi detik itu juga. Plus, sambil ngobrol, Anda bisa perhatiin bahasa tubuhnya, nada suaranya, atau ekspresi wajahnya. Seringkali, hal-hal nonverbal inilah yang justru mengungkap apa yang benar-benar mereka rasakan, tapi susah buat diomongin. Sekarang, kita bahas metode yang sering jadi primadona karena super efisien, laporan diri atau kuesioner. Tapi ingat, supaya data dari kuesioner ini benar-benar valid dan gak cuma buang-buang kertas, siswa itu harus ngisinya dengan serius. Ada 3 langkah krusial nih yang harus banget Anda perhatikan. Pertama,
pastikan pertanyaan surveinya nyambung sama keseharian mereka. Kedua, Anda harus berani jamin kerahasiaan atau anonimitas mereka 100%. Dan ketiga, nah ini yang paling sering kelupaan, Anda harus benar-benar mengambil tindakan nyata dari hasil survei itu. Kenapa? Karena kalau siswa sadar bahwa keluhan atau feedback mereka sungguh-sungguh bikin Anda mengubah cara ngajar jadi lebih asyik, mereka nggak akan mikir dua kali buat jujur di survei berikutnya. Ngomong-ngomong soal kuesioner, ada satu aturan emas dari W. James Popham yang benar-benar harus kita garis bawahi. Beliau wanti-wanti banget, supaya penilaian afektif itu valid, siswa mutlak harus percaya 100% kalau jawaban mereka itu anonim. Dan ini bukan sekedar soal nggak ngisi kolom nama di kertas ya, itu namanya anonimitas nyata. Yang lebih penting itu anonimitas perseptual. Maksudnya, siswa harus yakin seyakin-yakinnya kalau Anda nggak akan bisa ngelacak siapa yang nulis apa. Siswa itu jago banget loh jadi detektif dadakan. Mereka bisa aja mikir, ibu guru kan hafal tulisan tanganku. Atau bapak pasti tahu nih kertasku soalnya aku duduk di pojok. Selama mereka belum merasa benar-benar aman, kuesioner Anda cuma bakal diisi sama jawaban-jawaban manis yang emang pengen Anda dengar aja. Poin penting selanjutnya yang nggak boleh dilewatkan adalah ini. Data afektif atau karakter itu sifatnya naik turun. Jadi terlalu berisiko kalau dipakai buat menilai atau menghakimi satu individu. Ya namanya juga anak-anak kan, mood mereka gampang banget berubah. Pagi semangat banget, siang dikit udah loyo. Makanya data kuesioner karakter ini sebaiknya difokuskan untuk menarik kesimpulan di tingkat kelompok atau satu kelas penuh. Jadi tujuannya bukan buat ngejudge kalau si A ini anak pemalas, sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk melihat tren kelas secara keseluruhan, supaya Anda bisa memperbaiki iklim belajar dan menyesuaikan strategi mengajar di kelas tersebut. Nah, di titik inilah kita harus ekstra hati-hati. Para ahli ngasih semacam rambu peringatan keras buat kita semua soal jebakan nilai rapor. Tolong diingat baik-baik, sikap, usaha, atau perilaku itu jangan sampai dicampur adukan ke dalam nilai akademis. Misalnya nih, Anda masukin nilai kedisiplinan ke dalam nilai rapor matematika, itu cuma bakal menghasilkan nilai gado-gado yang malah bikin bingung. Bahayanya apa? Pertama, ini membuka celah banget buat subjektivitas guru. Kedua, ini malah memancing siswa buat pura-pura jadi anak baik cuma demi tambahan nilai. Dan yang paling parah, ini bakal mengaburkan tingkat penguasaan materi matematika siswa yang sebenarnya. Terus buat apa dong data karakter itu kalau nggak dimasukin ke rapor? Gini cara praktisnya, gunakan asesmen karakter ini secara formatif. Anda bisa nih, bikin survei motivasi kelas sebelum mulai ngajar satu bab yang materinya lumayan berat. Terus survei lagi kelasnya setelah bab itu selesai. Nah, dari situ Anda bisa bandingkan, apakah metode mengajar Anda yang baru atau game interaktif yang Anda pakai minggu ini berhasil bikin mood dan sikap kelompok jadi lebih positif? Ini tuh sebenarnya bentuk umpan balik yang paling berharga banget buat kita, para pendidik yang selalu pengen refleksi dan memperbaiki diri. Jadi, kalau ada satu hal aja yang bisa Bapak, Ibu, dan teman-teman bawa pulang dari sesi kita kali ini, saya harap itu adalah ini. Tolong pisahkan keduanya secara tegas. Nilai akademis di akhir semester itu harus murni, benar-benar cuma mencerminkan sejauh mana siswa menguasai materi pelajarannya. Titik. Di sisi lain, penilaian soal karakter, sikap, dan usaha itu wilayahnya beda. Gunakan data itu secara formatif. Jadikan ia sebagai kompas untuk memperbaiki iklim kelas dan sebagai alat bantu buat ngebangun ikatan emosional yang jauh lebih kuat dengan siswa-siswa kita. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Lewat cara kita menilai dan mengevaluasi siswa hari ini, apakah kita cuma sedang sibuk mencetak robot-robot pintar yang jago ngejawab soal pilihan ganda? Atau kita benar-benar sedang mendidik manusia seutuhnya? Ya, nilai karakter emang butuh dedikasi, butuh waktu, dan butuh tenaga ekstra. Tapi, bukankah ini jantung yang sesungguhnya dari pendidikan? Saya harap paparan materi kita kali ini bisa ngasih wawasan baru dan alat praktis buat Bapak Ibu Guru, dosen, dan pemerhati pendidikan semuanya buat mulai berani menilai bagian rapor yang selama ini hilang. Terima kasih banyak udah nyimak sampai akhir, dan sampai jumpa di sesi pembahasan kita berikutnya. Teruslah menginspirasi.